Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, nini, mama, cerdik, pandai yang berhadir bersama-sama dengan kita dalam momentum tabligh akbar ini. Alhamdulillah Pak Haji, Allah masih beri kita umur. An umri bima afnah. Lalu dengan apa umur itu kita habiskan? Itu pertanyaan. Atas nikmat pertolongan Allah bersilaturahmi bukan secara kebetulan. Pertemuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid As-Sakinah Kota Padang. Imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar, dalam hal ini pengurus Masjid As-Sakinah, tadi ketuanya sudah menyampaikan terkait dengan tujuan atau event daripada momentum tabligh akbar ini. Ini adalah tahun politik dan ini adalah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. Isu yang berkembang di negara kita ini adalah momentum politik. Boleh Ustaz kita berpolitik? Boleh. Boleh kita menyampaikan politik di masjid? Boleh. Yang tidak boleh melakukan dosa. Isi daripada Al-Quran ini cuma dua. Lakukan perintah Allah, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apa berpolitik boleh? Boleh. Tapi kan dilarang oleh pemerintah. Wasit sudah jadi pemain. Lalu melarang masyarakat tidak boleh berpolitik. Negara kita ini adalah penguasanya adalah rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat seluruh komponen masyarakat Indonesia, Sabang sampai Merauke. Lalu mana mereka itu Ustaz? Ada yang jalurnya ke pusat sebagai anggota legislatif, bertindak sebagai legislator, sebagai pengatur roda pemerintahan, membawahi aspirasi ibu bapak dan saya. Ulama dengan ilmunya, umarok dengan kompetensi kemampuan. Tadi saya dengar Anies bicara tentang rekam jejak. Jadi kita melihat ada 3 figur ke depan yang nanti akan kita pilih menjadi presiden, kandidat presiden. Ada juga 3 figur sebagai calon wakil presiden. Tapi bangunan kalau tidak punya tiang, bangunan tidak punya atap, maka bukan bangunan,
Bangunan konstruksi legislatif adalah kekuatan di dalam eksekutif dan membawai sebagai penjaga daripada eksekutif dan legislatif ini adalah the guardian of constitution, Mahkamah Konstitusi. Kemarin roboh, hampir ambruk, roboh tapi tidak ambruk. Begitu. Berarti masih boleh direnovasi, dibangun ulang. Datang gempa, masjid ini dia goyang, masjid ini dia teroleng, masjid ini dia pecah, retak, masih boleh diperbaiki, belum hancur. Alhamdulillah. Kita cari pemimpin-pemimpin yang berkompeten, bukan cari pemimpin-pemimpin karbitan. Coba kalau negara Indonesia ini mulai dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya berkarakter seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, adai wasandi syarak wasandi kitabullah. Kan mayoritas negara kita ini adalah Islam. Allah sudah beritahukan, lihatlah orang Minang, dunia dia tempatkan sebagai dunia, akhirat dia tempatkan sebagai itu tadi. Karena nenek mama kita, nini mama kita sudah meletakkan dasar dalam konstruksi hidup dan keimanan orang awam. Adai basandi syarak basandi kitabullah. Ada ustaz referensinya dalam Quran, imani dunia kana kata Yesu abadan wa melek rotika kanaka tamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah antum hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Lalu kenapa kita takut kalau diancam? Negara kita ini bukan milik Joko Widodo. Negara kita ini adalah milik coba pakai seperti Anies Baswedan. Negara ini adalah milik penguasa negara ini adalah rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang berdaulat. Saya punya negara ini, Pak Haji Fauzi Bahar punya negara ini. Lalu kita ditampilkan dalam sebuah proses perjalanan antropologi linguistik. Karena sambung menyambung pulau dan pulau menjadi wawasan Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari elemen suku, kaum, dan ras. Itulah bangsa. Membentuk dalam satu lingkaran kekuasaan, dalam satu pengaturan demos and krator, aturan sebagaimana yang hidup di tengah-tengahnya masyarakat demokrasi. Nah, pemimpin yang tidak paham ini bertindak brutal, bertindak sadis karena tidak memiliki latar belakang tadi. Ini tuh percaturan politik, Pak Haji. Kita ustaz tak usah terjun ke dunia politik, tapi kita piawai membaca jejak realitas politik dalam kehidupan masyarakat. Karena itu adalah asumsi dakwah. Jadi ustaz yang tidak mengerti politik takut dia bicara politik. Kenapa? Rocky Gerung bukan buya. Dia bukan ustaz, dia bukan Islam, tapi dia berani untuk menegakkan yang hak. Dia bela Islam ustaz, dia enggak bela Islam, agamanya bukan Islam. Bagaimana mungkin dia bela Islam? Tapi konsumsi materi argumentasi Rocky adalah argumentasi Islami. Maka kita setuju dengan cara berpikir Rocky. Disinilah menunjukkan Islam hanya dikonsumsi, hanya disukai oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Para kaum intelektual akan datang kepada agama ini. Tapi kalau orang yang bodoh, bukan kita pilih Anies karena Anies orang Islam, bukan Pak Haji. Saya mau kasih tahu kepada seluruh lapisan komponen masyarakat, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Kristen,
Tidak ada pemimpin yang paling piawai, pemimpin yang paling jago merekam setiap persoalan langkah demi langkah pemerintahan yang sudah berlalu dan akan datang, kecuali Bapak Anies karena kompak cara berpikir kita. Memang ada satu perpaduan yang kuat dalam kajian itu. Jadi kita pilih beliau bukan karena emosi sama-sama Islam, bukan berarti menjelekkan dua yang di sana. 3 kandidat ini bagus, tapi yang kita cari bukan goodnya, yang kita cari adalah in the best, di dalam yang terbaik. Siapa? Amin is the best. Amin itu Muhaimin dan Anies Baswedan dan Cak Imin, Gus Imin. Nah, saya sampaikan, pilihlah mereka berdua ini. Kita bukan bagian daripada pemenang Anies, bukan. Dulu kan kita dukung Prabowo, sekarang kita tidak dukung Prabowo. Jangan marah, maaf Jenderal, kita dukung Anies Baswedan. Kenapa? Sekarang timbul pertanyaan. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Ambacang, Pau. Sementara minum kopi di ruang tamu, datang panitia masjid. Ustaz, mana si A, mana si B? Kenapa sekarang tiarap? Nabi SAW, asakata anil haqi syaitonun akros. Asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa diam melihat kebenaran diganggu, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi saya bilang, kalau mau jadi pejuang Islam, mau jadi mujahid, jangan 1-2 tahun. Generasi kita ke depan, tadi beliau katakan 10 tahun lagi kita masih pakai ini handphone Android. Bagaimana masa depan anak cucu kita? Sementara Allah abadikan dalam Quran, ku ampusakum wa ahlikum naroh, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Cari dulu akhirat, insyaallah. Ibu bapak dan saya datang ke sini pasti ada kepentingan. Saya kepentingannya dakwah, dan orang-orang yang akan kita angkat nanti tentu sedikit banyaknya ada bekal kalau mereka sudah duduk sebagai anggota legislatif. Sebab apa yang disampaikan nanti oleh kami, insya Allah sedikit banyaknya melihat bagaimana keterpurukan Islam. Dan lihatlah, sebenarnya Jokowi ini sudah banyak yang ngomong impeachment, sudah banyak yang ngomong Jokowi ini harus dimakzulkan. Tapi kekuatan kita di parlemen tidak kuat. Yang berani cuma Rocky Gerung mengatakan bajingan tolol. Barang siapa berdiam ketika melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Ambo ini bukan setan, dulu kawannya setan, bahkan dulu bagian daripada setan. Sekarang Ambo sudah jadi manusia, sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk, ditanamkan 1 ayat 1 hadis di dalam mulut. Pergi kamu ke sana, gotwatun fisabilillahi au rakhautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Di IKN, ibu kota negara. Tapi bagaimana Pak kalau Anies yang jadi presiden? Ini Anies yang malam ditanya itu kan, ibu apa pikir Anies itu mandek otaknya? Mindset, cara berpikir, lobus parietal, lapisan otak besar Anies, komputer. Itu kalau tidak jadi ibu kota, kan sudah ditawarkan Singapura tolak ya Pak Haji. Malaysia pun ditawarkan, Malaysia tidak terima. Lalu kalau itu tidak jadi, Prabowo gagal jadi presiden, Ganjar gagal. Kalau Ganjar sudahlah, dia sudah bermusuhan sekarang dengan sampai ada yang nangis, menangis nenek-nenek, nini mama, menangis Bombay memang. Inilah bermain air basah, bermain api, habis kau.
Ikutilah cara orang awak berpolitik, ya. Mulai dari Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Agus Salim, Allahu Akbar, piawai. Mereka punya kompetensi berdiri sebagai tiang dalam negara ini, founding fathers. Mereka menjadi founding fathers. Konon latar belakang kehidupan mereka adalah ulama. Tapi adakah ulama-ulama di Indonesia yang sekarang seperti mereka? Allahu Akbar. Ayam sayur. Ambo baru mau masuk ke sini, ada anjing di pinggir situ, di tikungan sini, ada anjing 1 ekor warna kuning. Begitu lihat mobil, ekornya masuk ke pantat. Begitulah model generasi sekarang, pengecut kebanyakan. Ini dia. Nah, orang yang tahu persis bagaimana gejala kehidupan ini, kalau beliau nanti jadi presiden, apa yang dibangun Jokowi, insya Allah Pak Haji kan orang dari Nasdem ya, tahu Ambo gak pernah berkongsi dengan partai manapun. Kita cari pemimpin, kata Anies Baswedan tadi, yang berintegritas, yang punya rekam jejak kerja, yang punya rekam jejak pengalaman. Apalagi yang beliau katakan, ibu bapak saudaraku rahimakumullah, kalau apel pasti buahnya apel. Tak mungkin apel berbuah manggo. Jadi kalau bapaknya smart, anak cucunya pintar. Bapaknya pintar, anak cucunya pintar. Tapi kalau bapaknya goblok, ya kesana pasti goblok. Ini. Nah, maka dibutuhkan pemimpin-pemimpin. Saya kemarin Buya ceramah di Pesisir Selatan, enggak saya tahu, cuma saya dengar begini, ketua masjid sampaikan, di tengah-tengah kita ada dari Partai Demokrat. Saya nggak tahu siapa namanya. Begitu saya ceramah, saya kasih tahu, semua yang datang di masjid di saat musim kampanye begini, sampaikan kepada umat, pilihlah mereka. Amin ya Rabbal. Kalau datang ke masjid berarti orang pilih. Semua partai Ustaz, semua silakan pilih. Tidak apa-apa, apalah artinya partai itu. Partai itu kan cuma perahu. Kadang-kala perahunya bocor, bisa lompat ke sebelah, bukan? Beliau sekarang Partai Nasdem, berarti sama-sama kita pilih Anies. Tangan satu Anies dan Caimin. Nanti lihat, kalau beliau sudah pimpin negara ini jadi presiden, Kristen senang, Hindu senang, Buddha senang, apalagi Islam. Nggak ada Anies itu orangnya eksklus. Beliau itu inklusif orangnya dalam pemahaman agama. Orangnya belajar di Amerika, output Amerika, negara liberal, negara yang menghormati bagaimana kedudukan negara-negara di Asia. Yang bahaya ini tadi Pak Haji bilang, Menteri Agama tak tahu ilmu, wakil presiden justru diangkat adalah ulama. Tak cocok. Dari dulu kami sudah ceramah, carilah pemimpin muda yang gagah, tapi juga jangan kelewat mudah. Apa yang sekarang gemoy atau apa itu? Gemoy. Ini saya khawatir Pak Prabowo ini, sementara gemoy begini, dia naik jantungnya kena serangan. Allahu Akbar. Yang dicari adalah pengalaman sebagai seorang pemimpin. Dan ini yang Nabi bilang, menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama.